Nah, masalahnya cara menghormati orang dengan orang lainnya beda-beda. Ini yang nanti kita bahas. Jadi karena ini kan kita hidup di dalam masa kecil dan lingkungan yang beda ya. Mas Angga dengan saya, Mbak Tari dengan saya itu kan masa kecilnya beda-beda. Bagi saya, ketika saya dianggukin kepala itu sudah penghormatan. Bagi orang lain cuma dianggukin kepala belum penghormatan. Dihormati kalau dicium tangannya. Beda-beda tuh. Jadi kita sering sebenarnya berpersoalan di definisi atau di persepsi kita tentang penghormatan. Saya ingin mengatakan ke teman-teman, staf kita nggak usah kita minta alamiah dia menghormati kita. Apalagi kalau kita menunjukkan perilaku yang memang pantas dihormati, dia akan menghormati. Nggak usah diminta itu dilakukan. Dengan Nah, sendirinya ya Pak ya? dengan sendirinya. Nah, orang-orang yang berkarakteristik bosi itu selalu berpikir orang tidak menghargai dia. Selalu berpikir dia tidak dipatuhi, sehingga dia selalu berpikir gimana caranya orang untuk patuh pada dia. Gitu tuh. Jadi kalau teman-teman punya pikiran, ini orang ini nggak hargai gue nih, ini orang ini nggak, itu yang menjadi pemicu. Kemudian kita berpikir gimana untuk caranya orang mematuhi saya. Berpikir segala cara untuk orang bisa mematuhi saya. Bisa kemudian ngegencet. Lo nggak gue kasih anggaran lo kalau nggak ini. Wah, kayak gitu kan misalnya realitasnya. Lo nggak gue kasih SPPD lo kalau misalnya. Nah, itu adalah cara-cara orang untuk memainkan infrastruktur yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki, untuk membuat orang lain patuh, karena dia takut orang nggak patuh sama dia. Gitu. Jadi dia cari instrumen untuk itu. Nah, kemudian yang kedua, dia bersikeras melakukan dengan caranya. Jadi nggak mau mendengar ada cara yang lain. Pokoknya harus dengan cara gue gitu. Pak, saya mau melakukan ini. Nggak boleh, harus begini. Padahal boleh jadi usulan staf kita lebih bagus daripada yang kita pikirkan. Ya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang kaitannya dengan narsistik tadi, ingin menjadi pusat perhatian, bangga ketika orang melihat saya sebagai orang yang hebat gitu ya. Bangga ketika mendapatkan pujian. Itu akan menyebabkan seseorang menjadi bosi. Kemudian ingin didengarkan, nggak mau mendengarkan. Kita maunya ngomong dan maunya orang mendengarkan omongan kita, tapi kita sedikit sekali meluangkan waktu untuk mau mendengarkan pendapat orang lain. Saya pernah ketemu teman SMA saya, dia baru saja di PHK. Terus teman SMA saya itu cerita curhat, saya bilang, ketemu yuk, kita makan siang sama-sama. Kita makan siang, waktu itu saya di Jakarta, makan siang, terus dia ngomong. Saat ngomong, handphone saya taruh begini, terus saya dengerin gitu. Terus di komentar dia gini, Mam, gue selama ini hidup nggak pernah loh ketemu orang ketika ngomong, apalagi mohon maaf tidak dalam rangka untuk apa, orang yang menjabat ngomong letakin handphone, dengerin, gue nggak pernah. Itu mah kebiasaan saya gitu ya, kebiasaan saya saja ketika ngobrol sama orang. Kalau Nabi Muhammad kan kata-kata gitu ya, kalau ketemu orang hadapkan wajah kamu sepenuhnya. Ya, Itu ya. aja sih yang saya coba lakukan gitu. Hmm. Ada orang curhat ngomong, ya saya nggak ada urusan lain sama handphone saya, ya saya taruh gitu. Kadang kalau ada urusan penting ya saya minta izin, gue balas ini dulu ya, balas WhatsApp dulu nih, penting nih, emergency. Hal-hal seperti itu muncul dari kebiasaan kita, saya kira. Tetapi kebiasaan kita dibentuk oleh cara berpikir kita. Menginginkan didengarkan itu juga sebenarnya turunan dari ingin menjadi pusat perhatian, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, ciri bosi itu tidak mau mengakui kesalahan. Salah seperti apapun, nggak pengen tuh mengakui kesalahan. Selalu mencari orang lain yang salah. Kita harus belajar untuk mengakui kesalahan. Kita harus belajar untuk kesatria, manakala ada masalah, kita akui kesalahan kita. Gitu. Nah, memang itu nggak mudah, teman-teman. Tapi suatu waktu ketika kita bisa melakukan, kita akan tahu caranya. Nah, kemudian orang bosi ini juga karena dia ingin menjadi pusat perhatian, karena dia ingin pegang kendali,
karena dia ingin mengontrol, yang dia lakukan adalah berusaha membuat orang lain lebih rendah daripada dia. Berusaha membuat orang lain lebih kelihatan nggak berkualitas dibandingkan dengan dia, sehingga yang dia lakukan adalah melancarkan kritik. Kalau udah ketemu kejelekan dikit, wah kritik terus gitu, supaya jatuh. Nah, itu ciri-ciri bosi. Nah, kemudian yang lain lagi senang mempersoalkan hal sepele, nggak penting gitu, pepesan kosong dipersoalkan, gitu, panjang diskusinya, berdebat. Ah, ngapain sih ini pepesan kosong kita sampai ngabisin waktu berjam-jam begitu ya. Itu juga harus dipahami. Dan kedelapan, karena ingin mengontrol orang lain, senang masuk ke ranah orang lain, padahal orang lain tidak ingin ranah itu dimasukin. Lu tuh kok ini ya, apa namanya, senengnya ini ya, kalau makan di Hokben ya, gitu ya. Emang gaji lu berapa? Ngapain sih lu mempersoalkan itu? Emang Baru urusan masuk lu gitu kan? ya. Iya, kita boleh masuk ke ruang pribadi orang lain selama orang lain mengizinkan, selama orang lain mau itu dimasuki, selama dia butuh, selama enggak jangan masuki. Nah, kemudian orang bosi itu juga tidak peduli orang suka atau tidak suka. Saya nggak peduli nih orang mau suka sama gue atau enggak, yang penting gimana caranya gue bisa mengontrol dia. Gitu. Nah, ini karakteristik khas dari orang-orang yang bersifat bosi tadi 9. Artinya, ada orang-orang tertentu yang bersikap tegas dan tidak ada kriteria ini, itu bukan bosi sebenarnya. Cuman kita karena nggak tahu definisinya, kita mendefinisikan, oh bosi orang itu suka marah-marah, dan sebagainya. Enggak. Belum tentu nanti kalau teman-teman gitu ya, katakan saja harus menghadapi sebuah situasi di mana harus marah, kemudian dikatakan, oh dia mah bosi. Enggak. Kita boleh tetap marah dalam kondisi-kondisi tertentu, kita boleh menegur orang dalam kondisi tertentu, ya, selama pastikan kriteria ini bukan menjadi latar belakangnya. Selama pastikan 9 hal ini bukan menjadi latar belakangnya. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya, ini saya materi nggak banyak, cuma 3 slide saja. Selanjutnya, ketika saya ingin membandingkan antara bosi dan tegas, rasanya menjadi penting bagi saya untuk kembali flashback teman-teman memahami dulu leadership itu apa. Jadi leadership itu sebenarnya sebuah seni, atau bahasa gampangnya ini, yang disebut leader itu siapa sih? Leader itu seorang yang memiliki visi dan mampu mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi orang lain untuk mewujudkan visi itu. Oke. Coba, kalau saya tanya ya ke teman-teman, menurut teman-teman, yang menurut teman-teman leaders itu siapa? Mungkin gambaran teman-teman Pak Karno, gitu ya. Kenapa Pak Karno dipandang sebagai seorang leader? Kenapa seseorang dipandang? Karena dia memiliki visi. Visi itu sebuah pandangan yang jauh ke depan. Saya mau membuat TA menjadi seperti ini. Saya mau membuat jaringan yang dikelola TA menjadi begini. Saya ingin membuat layanan IndiHome menjadi seperti ini secara jangka panjang. Visi. Nah, seorang leader harus memiliki visi. Itu bedanya leader dengan manajer. Manajer nggak dibutuhkan visi. Manajer itu yang penting target tercapai. Nggak perlu punya visi yang jauh, yang penting target tercapai. Itu manajer. Seorang leader punya visi. Nah, bukan hanya visi, leader juga harus mampu mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi orang lain untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, disinilah titik persoalannya. Bagaimana cara mempengaruhi
Saya misalnya mempunyai staf. Bagaimana caranya supaya staf saya mau mewujudkan visi tersebut? Saya punya visi mau membuat misalnya Telkom ini menjadi A. Nah, gimana caranya ya supaya orang-orang mau melakukan mewujudkan A tersebut? Gitu. Nah, itu saya harus mempengaruhi, mengarahkan dan memotivasi. Ya. Ini prinsip dasar dari leadership. Ada berbagai macam cara untuk mendefinisikan leadership, tetapi fundamentalnya hanya 6 kriteria. Leadership itu fundamentalnya hanya 6 kriteria. Yang pertama, integrity. Teman-teman mempunyai kemampuan untuk ditauladani oleh orang lain karena walk the talk. Walk the talk itu artinya apa yang diomongin dijalanin. Itu fundamental. Bagaimana kalau nggak punya integritas? Sekarang ini, di masa sekarang ini, integritas, orang lebih permisif terhadap integritas. Karena orang memandangnya profesionalitas gitu ya. Tetapi ada sisi-sisi integritas tertentu yang tetap tidak bisa ditoleransi. Misalnya korupsi, penyelewengan, itu nggak bisa ditoleransi. Tetapi ada beberapa faktor yang ditoleransi begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, karakteristik leaders adalah komunikasi. Dia mempunyai kemampuan dalam menyampaikan gagasan dan pendapat. Jadi untuk mampu mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, itu senjata utamanya komunikasi. Senjata utamanya komunikasi. Bagaimana saya mempengaruhi staf saya supaya dia mau mengerjakan apa yang saya lakukan, itu komunikasi. Ya. Harus berani berbicara ya. Harus berani berbicara dan harus tahu cara menyampaikan gagasan, Mas Angga. Contoh begini, saya punya anak kecil-kecil, sekarang sudah besar sebagian. Saya sempat menegur istri saya, karena anak saya nggak mau mandi. Saya bilang, nggak gitu cara negur. Nggak gitu cara negur. Begini caranya. Dulu waktu saya kuliah, saya itu kan satu kos tuh sama Pak Hendra, satu kos sama Kak Hendra. Kak Hendra beli buku, judulnya Bahasa Kamu dan Bahasa Aku. Saya masih ingat. Karena saya baca habis buku itu. Padahal yang beli nggak baca habis tuh, saya tahu. Buat bantal Pak biasanya. Beda Kak Imam, saya baca 2 lembar sudah paham. Baca abstrak udah selesai. Ya. Nah, itu penting tuh, apalagi komunikasi ke anak-anak. Bahasa kamu dan bahasa aku itu penting. Kapan-kapan saya bahas tentang buku itu. Saya masih ingat melekat penjelasan di buku itu karena menurut saya itu fundamental dalam komunikasi. Begitu juga ke staf saya, dalam urusan-urusan tertentu akhirnya saya pakai trik bukunya Kak Hendra itu tuh, Bahasa Kamu dan Bahasa Aku. Nah, saya cerita yang tadi, anak saya nggak mau mandi, ditegur dengan cara yang relatif keras sama istri saya. Saya bilang nggak gitu caranya. Gimana? Serahin saya. Gimana Mas Angga cara saya negur anak saya supaya mau mandi? Ayo mandi. Atau ada pendapat? Tari gimana Tari? Kira-kira Tari? Pras gimana? Pak. Atau kita ikutan mandi Pak biasanya Pak. Jadi kita mandi bareng sama anak gitu kan. Kayak mengajak gitu. Ya. Kalau Tari gimana Tari? Apa ya, biasanya tuh saya itu sih Pak, ajak misalnya si yang paling kecil itu Pak. Saya minta dia mandi sore kayak gitu kan. Nanti ya saya ajak kemana gitu, atau saya belikan sesuatu, biasanya kayak gitu. Kalau dia lagi susah diajak mandi gitu aja. Itu bagus Mbak, tapi ada cara yang lebih efektif. Anak-anak itu nggak mandi karena apa sih faktornya kira-kira? Suka main kadang Mbak. Suka main, dia punya kepentingan. Ya. Betul banget Mbak. Ya. Itu betul banget tuh. Ketika kita suruh mandi, terusik ego dia. Gue lagi main nih, enak-enak.
disuruh mandi, terusik egonya. Jadi yang saya lakukan gini, Dek, ini jam berapa nih, Dek? Dia lihat jam. Anak-anak kecil kan belum bisa lihat jam kan? Jarum panjangnya di angka 10, jarum pendeknya di angka 4, oke. Main, nanti kalau jarum panjangnya di angka 12, mandi ya? Iya. Pergi sendiri dia mandi nanti kalau jarum panjangnya di 12. Nggak usah dipaksa, nggak usah ribut, nggak usah rame, mandi. Silakan Betul, Pak. tes cara saya. Betul, Tari? Iya, betul. Ada anak saya yang paling kecil itu suka tanya jam juga sih, Pak. Kalau dia emang nanti dia minta waktu sama saya gitu loh. Nanti kalau sudah jam segini mah aku mandinya seperti itu. Kadang kayak gitu. Tapi dia main dulu, Pak. Seperti Betul. Itu sebenarnya faktornya bukan karena apa-apa. Tadi setiap orang punya ego. Ya. Setiap orang punya ego dan dia berharap ego dia, diri dia dihargai orang lain. Walaupun dia anak kita, dia berharap dihargai oleh kita. Gitu. Nah, dengan memberikan waktu, bagi dia itu diinterpretasi sebagai penghargaan. Oke. Nah, trik atau cara berkomunikasi, itu saya cuma menceritakan salah satu contoh ya. Tari, terima kasih tadi sudah berbagi pengalaman. Ya, sama-sama, Pak. Contoh saja, dan banyak cara yang lain yang teman-teman harus pelajari cara berkomunikasi. Kita minta staf kita mau mengerjakan sesuatu, itu ada caranya. Nah, masalahnya kita punya latar belakang hidup yang beda, yang seringkali nggak sama tuh cara kita. Itu yang harus dipahami. Nah, kemudian keterampilan sosial, mempunyai kepekaan terhadap situasi sosial dan dapat bertindak sesuai dengan situasi tersebut. Itu juga kita harus ketahui bagaimana orang lain ketika situasi ini terjadi, suasana hatinya, pikirannya bagaimana. Itu harus pahami. Kemudian leaders itu juga yang keempat, mampu membuat keputusan. Ini penting banget nih. Kalau teman-teman nanti suatu waktu mau promosi ke band 3, itu ada assessment. Saya nggak tahu, kalau di TA ada assessment nggak, Kak Hendra? Mestinya ada. Nah, salah satu yang dinilai utama itu adalah kemampuan membuat keputusan. Ya, karena ketika seorang leader tidak mampu membuat keputusan, maka jangan berharap perusahaan ini akan ada perbaikan, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah keberanian. Keberanian untuk mempertahankan dan melakukan hal-hal yang benar. Keberanian itu saya taruh setelah membuat keputusan. Kenapa? Karena setelah kita mengambil keputusan, biasanya ada resiko. Kita sudah manage resikonya, tapi tetap aja terjadi, gitu ya. Kita harus berani menghadapi resiko itu. Orang yang nggak berani ngambil resiko, nggak berani mengambil keputusan. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini adalah kemampuan kita untuk memahami pemikiran dan perspektif orang lain. Sekali lagi, teman-teman, saya hidup tumbuh besar di lingkungan keluarga yang berbeda dengan teman-teman. Ya. Nah, kita harus belajar tuh memahami pemikiran orang lain karena mereka tumbuh dan hidup dalam lingkungan yang berbeda. Semakin kita paham memahami orang lain, kita akan semakin bijaksana dan pengambilan keputusan yang kita lakukan relatif akan semakin lebih baik. Ya. Nah, persoalan tegas, ketika tadi saya bandingkan bosi dengan tegas, gitu ya, tegas itu posisinya ada di dalam kemampuan membuat keputusan sebenarnya. Ya, posisi tegas itu dominan adanya di kemampuan membuat keputusan. Ini yang orang sebenarnya lari-lari gitu. Sebenarnya yang diinginkan apa sih? Saya tuh cuma butuh staf-staf saya mau bekerja, mau melakukan apa-apa untuk mencapai visi saya. Itu saja sebenarnya yang dibutuhkan kan. Angga punya staf, Tari punya staf, punya anggota, semua di sini punya anggota. Yang kita butuhkan kan sebenarnya hanya bagaimana orang-orang itu mau melakukan apa yang saya harapkan. Nah, itu cara yang harus kita cari. Itu tiap orang punya cara yang berbeda-beda satu sama lain, nggak sama gitu. Ya, nah komponen-komponen itu dibutuhkan.
Nah, ketika kita membuat keputusan, di situ butuh tegas. Jadi, kadang-kadang kita keteriwal antara sifat bosi dan sifat tegas. Gitu. Kurang lebih begitu, teman-teman. Jadi, kita harus dudukkan dengan baik, kapan kita harus tegas, dan sehingga kita juga nanti mampu memahami bahwa sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah ketegasan di dalam leadership itu. Kita mungkin akhirnya relatif tidak membutuhkan gaya-gaya keras, kita relatif tidak membutuhkan marah-marah, kita relatif nggak membutuhkan ribut-ribut gitu ya, walaupun kadang-kadang itu harus dilakukan, tapi semakin sedikit itu kita lakukan, karena perlu dipahami tujuan akhirnya kita hanya mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi orang lain untuk mewujudkan visi kita. Gitu ya Mas Angga ya, biar diskusinya cukup waktu. Silakan kalau ada diskusi. Jadi Pak Imam, terima kasih. Sangat menarik ini Pak, karena memang leadership series dari Pak Imam ini sangat-sangat ditunggu-tunggu teman-teman ini Pak. Tapi ada yang menarik ini Pak dari slide-nya Pak Imam nih. Kayak yang slide pertama tadi Pak, kita mulai dari leader as father tadi ya Pak ya. Kalau kita itu senang jika melihat pasukan kita itu tambah sukses. Ini kan seperti apa ya, teori leadership bahwa leader is create more leaders ya Pak. Ya. Nah, dari yang pertama Pak, yang drivers ini Pak, saya menarik tadi bahwa orang bosi itu umumnya segala sesuatu merasa bahwa segala sesuatu tidak akan berjalan jika tidak memegang kendali. Ini apakah artinya bosi ini berasal dari unit lain gitu Pak, atau di luar dari ekosistemnya si yang dibosi tadi loh Pak. Ya. Terus yang kedua ini Pak, nah ini mungkin banyak teman-teman juga ini bertanya-tanya ini berkaitan dengan narsistik ini Pak. Sementara kita kan seperti evidence, selfie itu untuk termasuk pengukuran kinerja, itu menurut Pak Imam gimana Pak? Sebelum kita ke pertanyaan nanti. Oke, baik. Yang pertama, ingin ikut-ikut megang kendali, berarti ini dari luar. Umumnya begitu, Mas. Intinya gini, untuk membedakan kita ini orang bosi atau tidak, kita harus tahu ruang lingkup pekerjaan kita. Itu ranah kita bukan. Kalau bukan ranah kita, kita harus batasi diri untuk jangan ikut cawe-cawe gitu. Jadi kita harus belajar mengendalikan diri. Kalau bukan ranah kita, ya nggak usah kita ikut pusing gitu. Kadang-kadang ada orang kan ikut pusing, wah itu nggak benar tuh cara melakukannya gini nih. Kita ikut pusing terhadap pekerjaan orang lain. Nah itu sebenarnya adalah ciri di dalam diri saya ada mental bosi itu. Nah itu karakteristiknya, cirinya begitu. Ya. Jadi maksud dari slide ini adalah ini sebagai refleksi ke kita. Manakala ingat ya Pak ya. Betul Mas Angga. Manakala kita itu punya kebiasaan itu hati-hati, karena sangat mungkin sebenarnya kita ini bosi, hanya sekarang belum dapat jabatan aja gitu. Ya. Mungkin nanti kalau dapat jabatan kita lebih bosi dari orang yang sekarang kita pandang bosi gitu ya. Mungkin saja begitu. Dua, narsistik. Narsistik itu dalam sebuah level tertentu aman, Mas. Bukan gangguan jiwa. Saya foto, saya upload di Instagram, saya upload di Facebook, oke, itu nggak ada masalah gitu. Kita, apalagi di dalam kinerja ada istilahnya kinerja kita itu diukur dari eviden gitu ya, foto cepret gitu ya. Sekarang kalau teman-teman lihat tuh bahkan polisi lalu lintas itu evidennya foto, gitu kan? Nggak apa-apa, itu oke. Nah, yang narsistik yang tidak boleh itu adalah gini. Jadi kita itu pengen dihargai oleh orang yang sampai-sampai kita ketakutan tidak dihargai orang. Itu yang bahaya. Ketika teman-teman sudah muncul rasa ketakutan, nggak dihargai orang, itu adalah cikal bakal
penyakit jiwa narsistik itu. Ya. Uh, Berarti harus diterapi ya. Ya, harus kita mindset kita bahwa itu nggak ada masalah, itu oke. Ya. Nggak teman-teman baca artikel ada orang yang stres gara-gara followers-nya itu berkurang. Wah, ada itu, Pak. Ada. Atau kita refleksikan diri kita. Bagaimana respon teman-teman ketika mengetahui ternyata friends kita tahu-tahu tidak menjadi friends kita? Di unfollow ya. Di unfollow. Gimana respon? Stres itu. Nah itu silakan menjadi refleksi kita gitu ya. Kalau kita gara-gara itu menjadi stres, menjadi kemudian membenci orang itu, kemudian menjadi respons ini, nah itu cikal bakal yang menjadi penyebab poin 2 ini, Mas. Ya, ya. Oke. Siap. Oke, masuk Pak Imam. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Silakan teman-teman jika ada yang bertanya langsung di kolom chat. Ini udah ada satu pertanyaan Pak dari Pak Hendra. Izin bertanya Pak Imam, tipikal kerjaan di TA unik. Kita punya banyak pasukan dengan segala karakternya. Umumnya mereka akan sulit di-lead dengan style lemah dan lembut. Bayangan saya mirip para teknisi itu seperti tentara. Apakah anggapan ini betul dan bagaimana style yang tepat di TA, khususnya untuk para tim leader yang langsung berhadapan dengan para teknisi? Oke, gini, saya tidak tidak fanatik kepada orang-orang tertentu ya. Ya. Tapi saya mau cerita gini, sebagian teman-teman kan sudah hidup zaman Pak Harto. Ya. Sudah hidup zaman baru. Pak Harto. Sudah pernah tahu Pak Harto itu gimana gitu. Menurut teman-teman Pak Harto itu orang yang lemah, lembut, atau keras dan kasar? Ya. Tegas mungkin ya, lebih ke tegas. Keras. Ya. Orang ketika bertemu Pak Harto, itu akan melihat dia orang yang tutur katanya bagus, sopan, gitu ya. Tetapi orang takut sama dia luar biasa loh, gila. Iya. Iya kan? Orang takut luar biasa sama Pak Harto itu. Nah, kenapa dia bisa melakukan itu? Apakah karena dia sering marah-marah? Enggak. Marahnya Pak Harto tuh malah diem. Jadi kemarin saya baru saja baca sebuah artikel di mana adiknya Mokhtar Kusuma Atmaja, Sarwono Kusuma Atmaja, saat pertama kali dia ditunjuk untuk menjadi Sekjen Golkar. Saya baru baca artikelnya beberapa hari lalu. Nah, saat itu ketua Golkarnya Pak Darmono. Pak Darmono cerita kepada Sarwono tentang ciri-ciri Pak Harto gitu kan. Pak Darmono, tadi aku ketemu Pak Harto, kata Sarwono gitu. Pak Harto ngomong begini, gini, apa maksudnya? Oh, itu ciri yang bagus, kata Pak Darmono. Gitu. Itu ciri yang bagus, itu tandanya Pak Harto tuh respect kepada kamu. Kalau Pak Harto nanya begitu, itu ciri yang bagus. Karena Pak Harto kalau sudah nggak senang sama orang, dijarno wae. Dia harus nggak ditegur, kayak gitu. Didiemin ya Pak ya? Didiemin. Nah, saya ingin bercerita begini. Ya, ini kembali yang tadi pertanyaan Pak Hendra. Leadership style-nya, kondisi kita bekerja, leadership style-nya beda. Ada orang berpendapat bahwa ini pekerjaan macam TA ini butuh butuh keras. Gitu ya, butuh keras pekerjaan karena mengomando lapangan, kalau nggak dikomando dengan cara itu nggak bisa gitu. Jawaban harus strong. Jawaban saya itu ada benarnya, tetapi mungkin lihat situasi yang lain, lihat cara yang lain. Saya masih melihat ada kemungkinan cara yang lain yang lebih teman-teman energinya lebih aman begitu, lebih nggak capek gitu ya hidup ya. Kalau hidup dengan marah-marah itu kan capek gitu sebenarnya. Itu bisa dilakukan, tapi mungkin teman-teman perlu mengembangkan cara yang lain yang lebih membuat hidup bahagia lah. Nah, bagaimana membuat orang tuh
menghormati dan menghargai kita, bagaimana membuat orang mau bekerja mendukung kita, bagaimana membuat orang patuh kepada kita tanpa perlu kita marah-marah. Itu adalah orang kalau bisa begitu itu begawan leadership-nya keren banget tuh. Mungkin seperti membangun simpati gitu ya, Pak. Membangun simpatik gini, membangun simpati itu seringkali orang merasa butuh. Ini kita harus bangun simpati dulu nih gitu ya. Tapi dalam pandangan saya gini, kalau simpati itu alamiah aja, Mas Angga, nggak usah dibangun. Nggak usah dibangun. Kalau perilaku-perilaku kita yang tadi saya bilang, kalau perilaku-perilaku kita memang adalah perilaku-perilaku yang orang secara normatif akan menghargai. Contoh gini lah ya, apa sih kira-kira yang nggak disukai teman-teman dari atasan? Coba saya tanya. Mas Angga apa? Tari apa? Andi apa? Siapa lagi nih nama-namanya nih? Apa yang nggak disukai? Jangan lakukan itu. Yang nggak disukai oleh saya dari atasan saya, plan. Jangan lakukan itu. Ya, jangan lakukan itu. Apa yang tidak disukai oleh orang dari kita terhadap atasan kita, jangan lakukan itu. Jadi marah itu kalau bagi saya itu senjata terakhir tuh, senjata pamungkas. Kalau cara-cara yang soft nggak bisa lagi. Tapi memang gini ya, teman-teman harus bisa memposisikan diri, kan gini teman-teman. Kalau teman-teman secara gestur kelihatan lemah, kelihatan kelihatan nggak percaya diri, kelihatan ragu, nah itu membuat down anggota kita tuh. Itu juga hal-hal yang membuat anggota kita nggak respect dengan kita gitu. Jadi walaupun calm, tenang, tapi karakteristik itu harus teman-teman miliki. Percaya diri, yakin, pede gitu ya. Jadi terlihat lah Pak ya, terlihat kalau kita itu sebagai leader yang strong, benar-benar oke. Betul. Jadi saya strong itu jangan didefinisikan harus dengan marah-marah. Marah-marah itu jadikan senjata terakhir. Supaya hidup kita bahagia, maksud saya. Iya, bahagia perlu Pak, apalagi di sekarang COVID ini. Oke, pertanyaan ke selanjutnya Pak. Pak Imam, izin bertanya, ketegasan dan keras atau galak beda-beda tipis. Di TA ini selama saya di operation, galak kadang diperlukan untuk mendisiplinkan pasukan yang punya berbagai karakter dan latar belakang. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana batasan mana kita tegas dan keras? Karena dalam hati kecil, tentunya saya tidak tega untuk memberi sanksi yang mempengaruhi karir anggota tersebut. Dari Mas Yustomo ini. Mas Yustomo ya, yang pertama, saya malah kebalik Mas. Kalau saya tipikalnya kebalik dengan Mas Yustomo. Saya nggak mau galak, tetapi saya tegas. Kalau orang harus saya hukum, saya hukum. Kalau orang saya hukum, karena memang dia melakukan sesuatu hal yang melanggar, saya akan hukum. Saya, mungkin teman-teman kalau pernah ketemu staf-staf saya atau pernah ketemu orang-orang yang pernah berinteraksi bekerja saya, akan melihat saya orang yang, yang nggak suka marah. Tapi saya itu untuk urusan-urusan yang tadi, saya nggak ada belas kasihannya, Mas. Saya waktu jadi VP HCD, saya memecat 4 orang karyawan. Serius ini, saya memecat 4 orang karyawan. Mana ada di Telkom mecat-mecat orang. Saya pecat itu karyawan tetap 4 orang. Karena apa, Pak? Yang pertama, case-nya dia menyelewengkan uang security. Itu integritas itu, Pak. Ya, jadi ada security, nggak punya rekening, kalau gaji transfernya lewat si supervisor. Ketahuan.
2 orang kayak gitu. Langsung saya pecat. Terbukti, langsung saya pecat. Saya nggak ada kasihan-kasihannya yang kayak gitu, Mas. Wah, kasihan nanti nggak makan. Enggak, saya kasihani itu jadi contoh buat yang lain. Orang akan merasa, oh itu aja yang di sana nggak apa-apa. Saya pecat serius. Hubungan sama orang itu yang saya pecat di Facebook masih baik-baik saja. Karena saya sampaikan, saya melakukan ini bukan karena urusan emosi saya dengan Anda, enggak. Ini urusan aturan. Urusan aturan. Tetap profesionalisme lah ya. Iya, betul Mas Angga. Dan mungkin hal tersebut salah satu faktor, Mas Yus, yang menjadi bahasa saya yang tadi ya, definisi tegas dan galak. Kalau saya melihat saya nggak perlu galak. Saya nggak perlu galak dalam banyak urusan. Tapi urusan yang kayak gitu saya akan tegas. Yang kedua itu security. Yang kedua kasus penyelewengan pembayaran uang PLN, uang PAM harusnya dibayarkan, ternyata kong kali kong dengan orang PAM, orang PLN sedemikian rupa sehingga tidak dibayarkan. Tidak ada yang rugi sebenarnya. Tidak ada yang rugi dari perusahaan. Tagihannya memang segitu. Jadi contohnya gini, tagihan air pump harusnya 1 juta. Dia kong kali kong dengan orang pumpnya sehingga tagihannya keluar 1 juta, tetapi di pumpnya tercatatnya katakan 300.000. 700.000-nya bagi 2 dengan orang pump. Pertanyaan saya, perusahaan dirugikan nggak? Nggak dirugikan. Ya, tidak, ya. Tapi secara aturan dia melanggar aturan. Itu saya pecat. Saya pecat. Yang keempat, itu karena nggak masuk 3 bulan. Jadi dulu waktu di GSD saya menerapkan sebuah cara pengukuran performansi, yang setelah pengukuran performansi itu jalan, saya bisa mengevaluasi orang seluruh Indonesia Raya tanpa saya perlu ke sana. Saya di Jakarta, saya bisa ngelihat orang ini nih benar nggak kerjanya, kurang lebih begitulah cara gampangnya. Ketahuan beberapa orang bermasalah setelah saya terapkan itu, Mas Angga. Nah, kemudian saya minta manajer saya untuk nyelidiki, itu orang itu bermasalah karena apa? Diselidiki satu persatu. Nah, ketahuanlah bahwa di sebuah lokasi orang ini sudah nggak pernah masuk 3 bulan. Terus saya minta manajer saya urus ke atasannya, itu segera dilaporkan. Karena mekanismenya kalau di undang-undang kan ada ya, orang nggak masuk, itu bagaimana cara men-treatnya ada. Saya minta itu dilakukan. Nggak dilakukan oleh manajernya, yang saya mau pecat manajernya. Betul, serius ini. Anda tidak melakukan, Anda yang saya pecat. Saya nggak pengen banyak marah-marah, teman-teman yang kayak gitu. Ngapain buat saya marah-marah, habis energi saya. Ya, saya langsung eksekusi aja ya. Iya. Dan itu yang saya pelajari dari Pak Harto, mohon maaf. Bukan saya mengagumi Pak Harto, tapi menurut saya leadership Pak Harto itu efektif. Dia sangat efektif dalam mengelola orang. Ya. Gitu. Silakan yang lain. Mohon maaf ya, ini tidak membahas politik, saya cuma membahas masalah ada orang yang menurut saya cara memimpinnya itu efektif dan dia adalah yang tadi saya sebutkan. Ya, ini mungkin bisa jadi referensi kita juga, Pak. Ya. Oke, ya, Pak, ketangkep, Pak. Ya, ini Mas Yustomo ini, Pak. Tangkap ya Mas Yus ya. Ketangkep, Pak. Ketangkep ya Mas Yus ya. Kalau ya, Mas paham, Pak. Kita diskusi. Harapan saya malah gini, teman-teman ini kan muda ya. Kebanyakan nik 80-an lah saya kira. Saya nik 70-an. Saya ingin berbagi kepada teman-teman pengalaman saya. Tidak selalu pengalaman saya benar dan bagus, tapi paling tidak semoga ada pengalaman yang bisa teman-teman dapatkan ya. Ya. Oke, silakan. Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Gilang. Mas Gilang, atau Mas Gilang aja yang langsung ngomong gimana? Oh ya, Mas Gilang, ayo silakan Mas Gilang. Biar saya kenal sekalian. Mas Gilang, tim leader provisioning di area Kerten, Pak.
Mantap. Mana Mas Gilang? Biar saya lihat. Ayo Mas Gilang fotonya ditampilin. Oke. Assalamualaikum Pak, salam sehat untuk kita semua. Insya Izin Allah. bertanya Pak Imam, sebagai leader bagaimana kita menyampaikan pendapat dengan tegas tanpa membentak atau menghargai orang lain, Ya. yang akhirnya akan menimbulkan sifat bosi untuk diri kita kepada orang yang memegang teguh pendapatnya, sedangkan kita tahu bahwa pendapat tersebut kurang tepat. Terima kasih. Oke, ini Mas Gilang, ada level. Ada level. Kadang-kadang kita ini masalahnya kita nggak sabar terhadap level-level itu. Kalau kita makan keripik aja itu kan ada level pedas ya. Begitu juga dalam berkomunikasi itu ada levelnya. Jadi level pertama dalam komunikasi itu adalah level persuasif, Mas Gilang. Level persuasif. Level persuasif itu kita nggak perlu marah-marah, kita melakukan sesuatu hal berdasarkan gini. Jadi gini, teman-teman yang pertama tuh harus secara jujur dalam komunikasi, secara jujur untuk mendapatkan masukan dari orang lain. Teman-teman harus mengembangkan mental itu. Saya atasan, tapi saya juga harus menyadari bahwa belum tentu saya ini memiliki pendapat yang sempurna. Jadi mungkin saya akan memberikan direction gini, nanti kamu melakukan dengan cara begini ya, oke? Ada pendapat lain nggak? Saya nggak setuju Pak Imam. Menurut saya begini dan begini. Misalnya Mas Gilang staf saya gitu. Mas Gilang, nanti lakukan perbaikan di sana seperti ini. Gimana? Ada pendapat? Saya nggak setuju. Menurut saya gini. Kenapa? Menurut kamu begitu? Nah, itu adalah level pertama tuh yang harus dilakukan. Ngabisin waktu Pak Imam. Yes, di awal-awal ngabisin waktu. Tetapi nanti kalau sudah terbangun trust, kita nggak perlu lagi melakukan itu. Di awal-awal ngabisin waktu. Tetapi nanti kalau sudah terbangun, kita nggak perlu kayak gitu. Jadi tanyakan, menurut Anda gimana? Menurut kamu gimana? Ada pendapat yang lebih baik? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya udah lakukan aja apa yang saya perintahkan. Gitu ya. Tapi kalau ada, yang saya tangkap berarti kita harus membangun trust juga ke audiens ya Pak ya, yang kita perintahkan. Nggak bisa memimpin tanpa mendelegasikan kepercayaan. Tapi kita juga harus hati-hati, tidak semua hal bisa kita percayakan, karena ada level of awareness dari staf kita yang tidak aware terhadap resiko, kan gitu. Nanti deh, di sesi lain tentang bagaimana dia trust, itu nanti saya jelaskan. Tetapi dalam kasus Mas Gilang gitu, level pertama adalah beri arahan, minta umpan balik. Ada pendapat, nggak ada pendapat, laksanakan. Ada pendapat, apa pendapat kamu? Alasannya apa? Begini. Nah, kita harus jujur tuh Mas Gilang. Jangan basa-basi minta pendapat. Kita harus jujur. Kalau pendapat dia lebih benar, oke, saya setuju. Lakukan dengan cara kamu. Nah, ketika staf kita ngomong gitu, ginilah ya, nggak usah susah. Saya merintahkan Mas Gilang. Gilang, lakukan ini. Gimana? Setuju nggak? Saya kurang setuju Pak Imam. Saran saya begini. Kalau saya jujur, itu kan saya kaji, saya dengerin dulu. Gitu. Oh iya benar. Oke, saya setuju pendapat kamu, Gilang, laksanakan dengan cara kamu. Pertanyaan saya, bangga nggak kamu diberi kepercayaan seperti itu? Bangga. Ya, harus bangga ya Pak. Itu alamiah, Mas Angga. Seorang staf diberikan kepercayaan oleh atasannya akan bangga. Ya, seperti apresiasi gitu ya Pak ya. Apresiasi, nggak usah dapat reward, orang merasa dapat kepercayaan, pendapatnya didengar, itu akan bangga. Dan itu akan menjadi engagement yang besar. Bangga. Nah, tetapi kalau Mas Gilang nggak cocok pendapat itu, menurut saya nggak begitu deh. Menurut saya begini. Gimana? Akhirnya terjadi perdebatan. Tapi begini nih, ini yang saya lihat seringkali tidak dimiliki oleh kita, yaitu kita bertanya basa-basi, tidak dalam rangka ingin mendapatkan masukan dari staf kita. Itu yang jangan sampai terjadi. Jadi ketika kita minta masukan secara jujur,
kita memang siap mendapatkan umpan balik yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kita. Itu yang pertama ya. Ya. Kalau sudah kita challenge ternyata dia kekeh, ngotot dengan pendapatnya, padahal menurut kita keliru, baru keluarkan senjata terakhir. Di sini manajernya siapa? Lu apa gue? Pakai power ya. Iya. Nggak dapat lagi cara kayak gitu, baru marah, boleh. Tapi kalau belum apa-apa udah langsung marah-marah, staf kita juga nggak akan respect kepada kita. Ya, benar, Pak. Tapi kalau kita melakukan itu, ya misalnya Mas Angga punya staf, Mas Angga stylenya ini, suatu saat Mas Angga memarahi staf karena alasan yang benar, mereka itu mengingat itu sebagai sebuah hal memori yang menyenangkan. Percaya dengan saya. Teman-teman dimarahi atasannya itu memarahi dengan cara yang benar, dalam konteks yang benar, suatu waktu itu akan menjadi memori yang menyenangkan. Ya. Dulu gue pernah dimarahin loh sama Pak Hendra. Bangga dimarahin Pak Hendra. Ya, karena kita dimarahi untuk subjek yang benar. Kita dimarahi dengan cara yang benar. Kita itu kan dongkol kalau subjeknya salah, konteksnya keliru, caranya mempermalukan kita. Nggak seneng kita dimarahi dengan cara gitu. Tapi kalau kita dimarahi dengan konteks yang benar, cara yang benar, itu akan kita ingat tuh sebagai sebuah sebagai sebuah kenangan. Ya, kenang-kenangan. Kita saya bisa begini nih karena dulu dimarahin Pak Hendra gitu. Jadi marah itu juga bukan sesuatu hal yang tabu, teman-teman. Marah itu perlu dilakukan oleh teman-teman, tapi tempatkan yang tepat. Karena kalau itu ditempatkan dengan cara yang tepat, marah itu menjadi sesuatu hal yang bermakna buat mereka. Ya. Tapi kalau kita setiap hari marah, nggak bermakna sama sekali. Ya, kita setiap hari marah, mereka akan melihat kita cuman buang sampah doang itu. Itu Mas. Oke, siap. Itu ya Mas Gilang ya, sudah tertangkap. Ya. Wah, ini sekali pertanyaan yang masuk Pak Imam, tapi waktu kita sudah membatasi. Ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak, tapi mohon bisa dijawab dengan singkat begitu Pak. Ya. Ini dari Mas Bayu Tommy. Ya. Pada poin 6 dan 7 Pak, ini memberikan kritik setiap saat dan senang mempersoalkan hal sepele. Ya. Yang pertama pertanyaannya, apakah perbedaan antara dengan orang kritis dengan orang yang memberikan kritik setiap saat pada poin tersebut? Apakah orang kritis tersebut bisa dianggap nantinya bila dikasih jabatan akan jadi bosi? Ya. Lalu yang kedua, untuk yang senang mempersoalkan hal sepele, sebenarnya yang bersangkutan ingin meminimalkan resiko atau manajemen risk. Apakah dianggap juga akan jadi bosi? Oke. 6 dan 7 ini, siapa yang Mas Bayu ya? Mas Bayu. 6 dan 7 ini bersaudara. 6 dan 7 ini bersaudara. Memberikan kritik setiap saat, senang mempersoalkan hal sepele, itu bersaudara. Jadi kritik yang seperti apa boleh, dan mempersoalkan seperti apa yang boleh? Jawabannya adalah kritik dan mempersoalkan sesuatu hal yang ujungnya solusi. Kritik membangun lah ya. Saya agak susah kalimat kritik membangun itu bias, Mas Angga. Mohon maaf. Iya. Bias. Orang sulit memahami kritik membangun itu seperti apa. Saya membahasakan dengan kalimat yang mungkin lebih praktikal, kritik yang ujungnya solusi. Solutif. Itu akan dihargai, Mas Bayu. Jadi kalau Mas Bayu atau saya gitu cuman bisa mengkritik, kritik, kemudian dibalikin. Saya tuh kalau dikritik saya balikin, Mas Bayu. Tipe saya kalau saya dikritik, saya balikin. Menurut lo gimana emang? Lo punya cara yang lebih bagus? Enggak, udah nggak usah ngomong. Kalau lo punya cara yang lebih bagus, ayo, gue dengerin. Jadi ada orang yang demen ngeritik, tapi kalau dibalikin nggak punya ide, pokoknya gue itu bahaya gitu. Nah itu sama dengan mempersoalkan hal sepele. Ketika kita mitigating resiko, ini saya kasih satu tips ya.
yang kalau teman-teman sejak awal melakukan ini, saya yakin nanti kalau mau jadi manajer atau menjadi GM, assessment, insya Allah lulus. Ini nih, slide terakhir. Tapi ini nanti kapan-kapan saya bahas di waktu yang lain. Teman-teman biasakan bekerja dengan cara seperti ini. Ya, biasakan bekerja dengan cara seperti ini. Kalau teman-teman biasa melakukan cara kerja seperti ini, nanti assessment pasti lulus lah. Pasti lulus tuh, saya yakin. Jadi yang pertama, teman-teman itu kan bekerja sebenarnya mau menyelesaikan masalah, ya nggak? Ya, ya. Kita bekerja bukan mengikuti perintah atasan loh. Kita mau menyelesaikan masalah. Kadang-kadang atasan kita nyuruh sesuatu, tapi tidak tahu masalahnya apa. Itu harus teman-teman cermati. Artinya, tidak semua perintah atasan mentah-mentah kita jalanin. Karena banyak sekali atasan kita kan banyak pikiran nih, banyak pikiran, banyak persoalan yang ada di kepalanya. Pokoknya nih, dia hamburkan aja. Angga, tolong lakukan ini. Nah, Angga dapat perintah gitu, yang pertama kali Angga harus lakukan, identifikasi masalahnya dulu. Masalahnya apa ya? Oh, masalahnya ini. Oke, saya selesaikan masalahnya. Kadang-kadang kita di perintah jalanin, nggak tahu masalahnya, pokoknya jalanin. Oke, yang pertama, identifikasi masalah. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi masalah, kumpulkan data dan informasi. Kalau di dalam pekerjaan yang saya lakukan di direktorat membuat kebijakan, saya harus membaca artikel, harus benchmark, harus best practice, baca teorinya, harus research, lain sebagainya itu dilakukan. Tapi kalau teman-teman di operasional, yang penting kumpulkan data, kumpulkan informasi. Kemudian kaji dan analisis. Masalah itu bagaimana? Ini kan kayak kita nyusun skripsi aja sebenarnya. Ya. Ketika sudah dikaji dan dianalisis, bikin alternatif solusi. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Kemudian yang berikutnya adalah assessment. Langkah 1 ini resikonya apa? Kalau diambil langkah 2, resikonya apa? Kalau diambil langkah 3, resikonya apa? Pro cons-nya bagaimana? Dikaji semua. Setelah dikaji, ambil keputusan. Saya ambil langkah 2. Lakukan. Nah, ketika kita mengambil langkah 2, kita kan sudah mengidentifikasi resiko yang tadi Bayu tanyakan. Ya kan? Nah, itu yang kemudian kita harus siapkan langkah. Jadi bukan antisipasi resiko, tapi tidak siapkan solusi. Bukan itu yang diinginkan. Ketika pengambilan keputusan, identifikasi resikonya sudah kita siapkan solusinya. Nah, kalau teman-teman biasa bekerja dengan cara seperti ini, wah Pak Imam, saya kan pekerjaan lapangan, nggak sempat kita melakukan kajian dan analisis, nggak sempat kita menyusun alternatif solusi. Teman-teman, kalau teman-teman biasa bekerja dengan cara seperti ini, proses-proses ini akan dilakukan dengan cepat. Di kepala kita itu akan terjadi dengan cepat. Sudah menjadi kebiasaan gitu. Jadi otomatis berjalan sesuai alur ini, algoritma. Betul, kayak refleks aja. Orang yang biasa latihan bulu tangkis itu kan ada bola ke sini ya gerak aja. Orang yang biasa jadi kiper terbiasa refleksnya gitu. Kita juga kalau bekerja dengan algoritma ini itu akan terbentuk secara otomatis gitu. Tapi kalau kita nggak pernah bekerja dengan cara seperti ini, cuma ada tugas laksanakan, ada tugas laksanakan, ada tugas laksanakan, masalahnya tidak teridentifikasi, apa yang akan terjadi? Terulang lagi masalah itu. Ya. Oke, sudah jelas ya Mas Bayu ya. Kita pikir sudah mantap ya Mas Bayu. Makasih Pak. Sama-sama Mas Bayu. Oke, terima kasih Pak. Kira waktunya sudah lewat. Siap. Ya. Semoga nanti lain kesempatan kita sempat berdiskusi lagi. Tunggu season 3 Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Imam, karena memang seri leadership dari Pak Imam ini sangat menarik sekali, antusiasme teman-teman juga sangat bagus ya. Ini diharapkan ada seri-seri berikutnya. Ya. Teman-teman, dari materi ini kalau nanti ada pertanyaan, boleh dikirimlah ke Mas Angga. Mas Angga nanti kirim saya, nanti di kesempatan berikutnya mungkin akan saya bahas gitu ya. Siap, nanti pertanyaan yang belum sempat terjawab kita kirimkan Pak Imam.
Oke, silakan Mas Angga. Siap, terima kasih Pak Imam untuk waktunya. Semoga selalu sehat dan teman-teman yang sudah hadir. Dan ini akhir ujung dari Leader Talk sore ini. Ya, kita tunggu Leader Talk seri berikutnya. Semoga berguna ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan untuk menjadi leaders terbaik ya, as a father. Ya, kita akhiri. Jangan lupa ikuti terus dari YouTube TA Solo. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, komen, dan share. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Indonesia menjelajahi luas Nusantara. Akses hadir melayani kebutuhan broadband Anda. Standarisasi yang tinggi dan didukung oleh sistem informasi digital yang terintegrasi. Kami berkontribusi nyata untuk negeri. Kami mengembangkan kemampuan karyawan kami untuk melayani melebihi ekspektasi. Dengan semangat disiplin, quality, integrity, totality, dan standar kompetensi yang tinggi, kami memiliki material broadband terlengkap dengan sistem warehouse yang terintegrasi, serta tenaga kerja yang kompeten dan terampil. Upaya kami untuk menyambungkan jaringan ke seluruh negeri. Kami mulai dari perencanaan jaringan, pembangunan jaringan, instalasi dan pemeliharaan layanan broadband, dan selalu memberikan layanan prima untuk setiap aktivitas kami. Kami percaya